Kita masuk bab 4. Kemarin sudah baca semua ya insya Allah ya. Tentang apa kira-kira? Siapa yang sudah paham? Apa Tat? Tentang apa ya kemarin yang kalian baca? Kemarin itu berapa aku lupa. Apa? Tanggung jawab. Hidup tenang bilang. Ya. Tanggung jawab. Putar kunci. Ya. Tanggung jawab. Serah waduk dan sikap tanggung jawab. Ya. Yang jelas seperti yang tertera di laptop kalian atau di HP kalian ya. Bab 4 itu tentang Jangan perilaku hidup tenang. Tuh, kenapa kok hidup tenang, Ustaz? Iya, hidup kita akan menjadi tenang jika kita itu melaksanakan sikap yang terpuji atau memiliki sikap yang terpuji, gitu ya. Nanti apa aja sikap yang terpuji yang akan kita pelajari nanti adalah yang pertama apa? Tanggung jawab, ya. jawab. Yang kedua tawadu, yang ketiga peduli. Peduli yang Ya. ketiga. Yang pertama kita akan membahas perilaku terpuji. Sebelumnya perilaku terpuji itu apa ya anak-anak? Perilaku terpuji itu apa ya? Ayo, siapa yang tahu? Berlaku baik. Peduli. Perilaku yang baik itu yang terpuji ya. Jadi kalau perilaku jelek itu baru perilaku tidak terpuji. Ya, perilaku terpuji itu perilaku yang baik. Terpuji, baik. Itu. Kita masuk ya, masuk ke tanggung jawab. Oke, Tat. Cus, tanggung jawab apa ya pengertiannya ya? Pengertian tanggung jawab adalah kesadaran manusia akan tingkah laku atau perbuatan yang disengaja maupun tidak disengaja. Nah, jadi kalian misalkan melakukan sesuatu ya, entah itu sengaja atau tidak sengaja, itu secara sadar kalian melakukannya, itu namanya tanggung jawab. Nah, misalkan kalian sebagai seorang siswa, ketika ada tugas, kalian harus apa? Mengerjakan tugas. Mengerjakan tugas. Mengerjakan tugas. Betul. Kalian sadar nggak ketika mengerjakan tugas? Umi. Ya, siapa yang Umi tadi? Oke, kalian ketika mengerjakan tugas sadar apa tidak? Sadar. Sadar ya? Sengaja atau tidak sengaja? Itu adalah merupakan tanggung jawab. Ya, alhamdulillah. Berarti kalian sudah sadar ya akan perbuatan yang kalian lakukan. Baik sengaja maupun tidak ya. Yang tidak sengaja itu misalkan gimana? Kalian bermain misalkan. Bermain dengan temanmu. Perang-perangan misalkan. Kok temanmu ada yang nangis gara-gara kepukul kamu misalkan. Nah, kan nangis gara-gara kamu. Nah, ini kan sengaja apa tidak? Tidak ya. Tak maaf kasih uang lagi. Nah, itu kan tandanya kalian tidak sengaja. Nah, kalian juga harus bertanggung jawab. Ya, sudah nangis harus minta maaf dan tidak mengulangi perbuatan kalian. Itu ya. Jadi pengertian dari tanggung jawab ini adalah kesadaran manusia akan tingkah laku.
Yang berada di buku seperti ini, plek ya. Yang disengaja atau tidak disebut tanggung jawab. Dasarnya sekarang perintah dalam agama Islam itu memerintahkan kita untuk tanggung jawab itu ada dasarnya. Ya. Kullu nafsim bima kasabat rohinah. Setiap orang bertanggung jawab atas apa yang telah dilakukannya. Ya, manusia ini kalau melakukan ibadah terus, pahalanya banyak, maka akan masuk surga. Dan sebaliknya, jika melakukan dosa, tidak pernah melakukan pahala, tidak melakukan ibadah, ya, maka akan masuk neraka. Tanggung jawabnya sesuai dengan apa yang dilakukan. Manusia, tanggung jawab kan berada di dunia ini beribadah anak-anak. Jadi, kalau tidak beribadah, maka akan menerima tanggung jawab yang akan diberikan nanti di akhirat. Nah, dia tidak melakukan tanggung jawab ibadah, maka dia akan diberikan siksaan nanti di akhirat. Seperti itu ya. Di dalam surat Al-Mudaththir ayat 38. Jadi jelas ya, tanggung jawab itu berada dalam Al-Quran dan diperintahkan oleh Allah untuk dilaksanakan. Seperti itu. Sampai sini apakah ada yang belum paham? Oke, siap. Lanjut ya. Lanjut. Setelah dasar ini ada dasar lagi anak-anak. Ada ayat lagi. Jadi setiap kita itu pemimpin anak-anak. Jadi pemimpin itu tidak harus seperti Ustadz ini. Wah, seorang guru ya. Memimpin murid-muridnya. Enggak. Kalian juga suatu saat akan jadi pemimpin. Nah, di dalam hadis riwayat Bukhari terlihat ya untuk tulisannya ya. Ada yang tidak terlihat? Kelihatan Tat. Terlihat Ustaz. Oke, kalau terlihat nanti akan saya terangkan. Ya. Terlihat Us. Oke, boleh dimatikan lagi mic-nya. Setiap kalian adalah pemimpin dan akan dimintai pertanggungan jawab atas yang dipimpinnya. 1. Amir atau kepala negara. Atau presiden, atau Pak RT, Pak RW. Nah, itu semua pemimpin anak-anak. Dan akan dimintai pertanggungan jawab. Jadi nggak main-main. Nanti misalkan mimpin negara ini ya, negaranya bagaimana. Jika banyak yang berlaku maksiat, apakah sudah diingatkan? Ada yang korupsi, ada yang menggelapkan uang negara, apakah sudah diingatkan apa tidak? Atau enggak. Nah, kemudian dia korupsi tidak ketika memimpin. Nah, nanti akan diminta tanggung jawab. Ustaz. Waalaikumsalam. Yang masuk siapa ya? Waalaikumsalam. Mas Kaindra baru masuk. Ya, lupa. Waduh, tidur tadi ya? Enggak. Ya. Silahkan menyimak ya. Dimatikan mic-nya sambil menyimak ya. Saya lanjutkan nggih. Tadi pemimpin Amir, kepala negara, Pak RT, Pak RW dan lain-lain. Bupati, semuanya adalah pemimpin. Dan nanti akan dimintai bertanggung jawab ya. Gak main-main, nanti Allah akan mengadili di akhirat. Oh, kamu jadi bupati, kamu jadi Pak RT, Pak RW, kamu sudah melakukan sesuai dengan kewajibanmu apa belum? Semuanya akan dimintai bertanggung jawab. Kemudian seorang suami, nanti siap-siap yang laki-laki, seperti Mas Kaendra, Mas Keanu, Mas Fatir, Mas Hanif dan semuanya, nanti suatu saat akan jadi suami, ya, akan jadi bapak-bapak, dan nanti akan memimpin, ya, dan menjadi pemimpin, dan dia akan dimintai pertanggung jawab mereka.
menafkahi anak istrimu, kemudian mendidik anak istrinya, ya. Apakah sudah dididik dengan baik apa belum, seperti itu. Kemudian seorang istri juga yang perempuan, ingat Mbak Ninda, terus kemudian Mbak siapa tadi? Mbak Kaila, ya. Dan lain-lain. Nanti seolah menjadi seorang istri atau perempuan, ya, yang dinikahi oleh laki-laki. Nah, bertanggung jawab apa? Tanggung jawabnya ini adalah menjaga suaminya, nah, kemudian mendidik anak-anaknya juga. Nah, nanti dia akan dimintai bertanggung jawab. Oh, bagaimana? Kamu punya anak, kamu apakan? Apakah sudah kamu didik dengan baik? Apakah sudah kamu berikan ilmu atau sudah kalian didik ke tempat agama atau belum? Nanti semuanya dimintai bertanggung jawab, ya. Karena anak itu amanah. Seperti itu. Seorang hamba sahaya atau budak, ini juga seperti kayak dulu itu pembantu, ya. Pembantu itu juga bertanggung jawab menjaga harta tuannya. Nah, mentang-mentang dia kerja di tempat tuannya, dia ngambil uang. Nah, itu kan nanti Allah tahu akan dimintai juga bertanggung jawab, ya. Jadi semua orang, kita semua ini adalah pemimpin, ya. Dan nanti akan dimintai bertanggung jawab. Itu, ya. Pokoknya kita harus hati-hati. Di hadapan Allah kita akan diawasi terus, akan dimintai pertanggungjawaban apa yang kita lakukan. Seperti itu, ya. Sudah paham sampai sini, anak-anak? Sudah. Oke. Seperti kalian, ya, kalian juga nanti akan dimintai pertanggungjawaban. Kalian sekolah, apakah mengerjakan soalnya itu murni jujur atau melihat buku atau melihat Google? Nah, nanti juga akan dimintai pertanggungjawab. Di mata Allah akan dimintai pertanggungjawab. Woi, kamu Mas Hanif, aku tahu kamu buka HP kemarin pas mengerjakan soal. Sekarang kamu harus menerima akibatnya. Itu, ya. Pokoknya harus siap-siap. Kita semua adalah pemimpin, ya. Pokoknya siap-siap untuk tanggung jawab. Makanya harus tanggung jawab benar, ya. Jangan sampai kita melenceng dari tanggung jawab, ya. Ya, kalau mengerjakan harus jujur, ya. Segera dikerjakan. Kalau ada PR. Kalau tidak ada PR, ya tidak usah dikerjakan. Seperti itu. Kita lanjutkan untuk slide berikutnya. Contoh-contoh tanggung jawab. Ya. Contohnya apa aja, ya? Sebagai makhluk Allah, ya, kita ciptaan Allah, itu ada tanggung jawabnya kepada Allah, ya. Pada diri sendiri, kepada masyarakat, bangsa, dan juga kepada Allah. Apa saja kira-kira contohnya? Yang pertama, tanggung jawab terhadap diri sendiri. Nah, kalian ini, ya, berhubung masih belajar, masih anak sekolah, ya. Jadi tanggung jawab kalian itu adalah belajar, gitu, ya. Jadi kalian belum berkewajiban untuk mencari uang, anak-anak. Jadi kalian tugasnya hanya belajar. Yang pertama itu kalian ada belajar. Karena kalian sebagai makhluk pribadi, ya, untuk diri kalian sendiri ini belajar ini penting. Fungsinya apa, Ustadz? Belajar ya biar pintar. Setelah kalian pintar, nanti insya Allah nilainya bagus, kemudian rapotnya bagus, kemudian nanti kalau mendaftar di sekolah tinggi, itu kalau nilainya bagus ya nanti akan diterima. Lanjutkan lagi, itu, ya. Kemudian kalau dapat gelar cum laude atau paling bagus di sarjana nanti, itu juga untuk mencari pekerjaan juga mudah, gitu, ya. Nah, itu pentingnya kalian belajar. Makanya
Kalian yang penting belajar dulu. Ya. Kemudian beribadah. Nah, ini tanggung jawab kalian diri sendiri kepada Allah ya. Kalian juga harus beribadah. Karena kalau kalian tidak beribadah nanti ditanggung sendiri juga. Ya, contohnya tadi gambar dosa, gambar pahala ya, yang masuk surga yang banyak pahalanya. Kalau yang masuk neraka itu yang banyak dosanya. Tanggung sendiri, tanggung jawab kalian sendiri ya. Oke semuanya? Oke. Oke. Siap untuk bertanggung jawab? Siap. Siap Ustadz. Allahu Akbar. Siap. Siap Ustadz. Allahu Akbar. Siap. Allah. Siap Ustaz. Asyap. Oh, siapa tadi? Yang asyap. Oke. Coba untuk merenggangkan otot-otot silahkan di apa itu tangannya diangkat biar tidak ngantuk. Sudah tidak ngantuk ya? Terus. Oke, lanjut. Siapa yang tanya tadi? Apakah ada pertanyaan dulu? Sampai sini. Apa ada tugas? Tugasnya belum ada. Nanti baru nyimak dulu ya, Nak. Jadi jangan tanya tugas terus. Nanti kalau tak kasih tugas nanti kebanyakan Ustadz. Ini sudah ada matematika, ada bahasa Inggris, ada bahasa Arab, ada ini. Wah. Ya, jadi kalau nggak ada tugas, alhamdulillah. Kalian bisa belajar yang lain. Lanjut ya. Tanggung jawab terhadap diri sendiri. Sekarang tanggung jawab kepada siapa? Kepada keluarga. Ini ayah ya. Bekerja mencari nafkah, mencari duit. Untuk apa? Untuk makan ya. Untuk membeli kebutuhan ya. Makanan pokok, untuk makan kamu sehari-hari ya. Pakaian, itu kan mencari nafkah. Nanti kalau kamu sudah dewasa, sudah berkeluarga, jadi ayah, jadi ibu ya, tugas ayah itu mencari nafkah. Yang utama ya. Kemudian istri atau ibu kalian mengurus suami ya, melayani suami, merawat kalian ya, mendidik kalian sejak kecil, itu tugas. Ya, tugas semuanya ya, bukan cuma istri. Namun tugas yang pokok istri adalah merawat anak ya, seperti itu. Kemudian kalian, tugas kalian apa? Membahagiakan orang tua kalian. Membantunya, ini keluar N ya. Nah, jadi tugas kalian juga selain membahagiakan itu apa? Ya sekolah yang pinter ya. Hafalannya yang banyak, kemudian nilaimu yang bagus. Kalau diperintah ayah ibu kalian siap ibu, siap ayah. Kan senang ya. Tapi coba kalau diperintahkan Mas Hanif tumbas ke Brambang nak. Kosek bu. Lagi asik ke game. Nah, kan orang tua sedih ya. Nah, itu bukan tanggung jawab kalau ya. Kalian harus tanggung jawab sebagai anak, kalian membahagikan mereka. Doakan mereka setiap sehabis sholat. Doanya sudah tahu ya. Allahumma gfirli wali walidayya warhamhumah kama rabbayani shaghira. Ya, doanya hanya itu. Yang penting kalian doakan orang tua kalian tuh diampuni dosa-dosanya, ya. Dan kasihanilah mereka sebagaimana mereka mengasihiku di waktu kecil. Nah, itu tandanya kalian tanggung jawab kepada
keluarga. Sebagai anak kalian harus membahagiakan orang tua kalian. Seperti itu ya. Sekarang lanjut yang ketiga. Yang ketiga apa kira-kira ya? Mana kok hilang? Oh ini. Tanggung jawab kepada masyarakat. Kalian sebagai makhluk sosial ya, yang tidak bisa hidup sendiri, perlu tetangga, perlu saudara, perlu teman. Nah itu maka kalian bertanggung jawab juga kepada masyarakat ya. Jadi di rumah jangan hanya istilahnya memikirkan diri sendiri. Di kamar terus, di rumah terus ya. Terus nggak kenal samping kanan kiri, nggak peduli tetangga lagi kesusahan ya. Ada yang kerja bakti, ada yang tidak peduli, ya itu jangan. Tanggung jawab kalian nanti di masyarakat. Ya, entah kalian sudah besar atau nanti sudah berkeluarga, itu ikut kerja bakti ya. Misalkan ada kerja bakti, ada kegiatan sosial di desa, kalian ikut. Dan untuk membantu tetangga atau yang sedang kesusahan, yang kesusahan atau yang lagi sakit atau yang lagi tertimpa musibah, kalian harus peduli. Itu adalah tanggung jawab kalian kepada masyarakat. Itu ya. Jadi nanti misalkan tanggung jawab ini sudah kalian lakukan, misalkan kalian mengalami kesusahan, insya Allah tetangga kalian juga akan bantu gantian seperti itu ya. Jadi, siapa yang ramai ya? Oke. Jadi tanggung jawab kalian di masyarakat itu ya anak-anak ya. Insya Allah kita akan dibantu juga kalau kita sudah membantu tetangga kita, yaitu itu. Tapi sebaliknya jika kita cuek kepada masyarakat, tidak mau ikut kegiatan sosial, tidak ingin kenal dengan tetangga kita, maka ya kita akan dikucilkan. Kita juga nanti di akhirat dikucilkan itu apa? Apa? Dikecilkan itu apa? Dikucilkan. Tidak punya teman. Dikucilkan itu ya tidak punya teman ya, sebenarnya tidak dianggap teman itu ya. Jadi ya sama kalau kalian tidak peduli nanti kalau kalian sakit, kalau kalian misalkan kena kebanjiran atau rumahnya ada yang roboh, nanti nggak ada tetangga yang bantu seperti itu. Jadi didiamkan atau dikucilkan. Seperti itu ya anak-anak ya. Oke. Sampai sini apakah belum paham? Sudah, Ustaz. Selesainya kapan, Ustaz? Oke, kita lanjutkan kalau sudah paham. Tinggal sedikit lagi. Tanggung jawab kepada negara dan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalian juga harus perhatikan tanggung jawab kalian ya. Sebagai warga negara yang baik, kalian harus mentaati peraturan lalu lintas. Misalkan ada ada lampu merah di jalan, kalian juga harus mengikuti peraturan, harus berhenti ya. Kalau terpaksa merobos terus, berarti rem blong itu ya. Tidak punya rem, bahaya. Harus diservis motornya. Nah, jadi itu juga akan berakibat fatal. Selain nanti kita ditangkap polisi, kita juga akan berakibat kecelakaan ya. Itu untuk diri kita sendiri juga bahaya. Kemudian kita harus misalkan sudah dewasa ya, memiliki KTP, memiliki SIM, itu kita harus punya ya. Sebelum kita mengemudi sepeda motor harus punya SIM. Agar apa? Agar tidak ditilang pertama.
Yaitu intinya agar tidak ditilang polisi. Tapi ya kalau punya SIM kan aman. Kalau sekarang kan kadang mencari SIM itu agak susah. Tesnya susah, belok-belok. Tapi ya sekarang ada jalur yang paling mudah, bayar gitu ya. Punya SIM. Jamin banyak yang tidak lolos kalau ujian langsung. Kemudian mentaati peraturan negara. Misalkan negara memerintahkan PPKM, jangan berkerumun, pakai masker, ya udah ikuti ya. Karena itu penting untuk apa? Untuk memutus rantai COVID atau penyakit corona itu ya, virus corona agar tidak menyebar secara cepat ya. PPKM tidak boleh. Izin dulu ya Ustaz. Hampir Umi saya. Oh ya silakan. Oke, tinggal mau selesai ini, sudah mau selesai kok. Dan lain-lain banyak tanggung jawab yang harus kalian lakukan ketika bangsa dan negara itu memberikan aturan ya, harus kalian taati. Seperti itu. Kemudian tanggung jawab kepada Allah, nah ini yang paling utama. Nah, kalian hidup di dunia ini diperintahkan untuk beribadah. Ya, yang utama itu beribadah anak-anak. Melaksanakan semua perintahnya dan menjauhi larangannya. Jadi kalau kalian sudah melaksanakan perintah Allah seperti sholat, puasa, zakat, mengaji, mencari ilmu, berbakti kepada orang tua, nanti insya Allah tanggung jawab kepada Allah itu kita nanti ditanya di akhirat, kita bebas dari siksaan ya. Tapi kalau kita tidak melaksanakan perintah Allah, sering melakukan kejahatan, kita durhaka kepada orang tua, nanti di hadapan Allah tanggung jawab ini akan kita pertanggungjawabkan nanti di akhirat. Ya akan diberi apa? Ya diberi hukuman ya kalau tidak melakukan tanggung jawab secara baik, yaitu melaksanakan ibadah ya. Dan melaksanakan semua perintah dan menjauhi larangan, nanti akan terkena siksaan ya, atau dimasukkan ke dalam neraka. Itu ya. Itu tadi 5 tanggung jawab yang harus kalian perhatikan ya, terhadap diri sendiri, kemudian terhadap keluarga ya, ingat-ingat. Kemudian kepada masyarakat, kalian juga harus melakukan tanggung jawab. Kemudian kepada bangsa dan negara, kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu ya. Sampai di sini apakah ada yang mau ditanyakan? Tidak. Tidak. Sudah paham semuanya? Sudah. Kalau sudah, Ustaz tanya ini. Siap. Tanggung jawab kalian terhadap diri sendiri. Hah? Rajin belajar. Rajin belajar dan beribadah. Betul. Waktu. Terhadap Belajar dan beribadah. ya, terhadap negara dan bangsa tadi apa ya? Tanggung jawabnya. Menaati pemerintahan. Menaati peraturan. Betul sekali, pintar. Perintah negara. Betul, pintar. Menaati peraturan. Kalau tanggung jawab kepada masyarakat, Peduli dengan tetangga. betul Mbak Zahra.
Membantu. Ya, betul. Kerja bakti. Bantu tetangga, betul. Ya, sudah paham semuanya ya. Jadi kalau kita memiliki sikap yang terpuji, kalau kita memiliki sifat yang terpuji, yang sudah tadi ya tanggung jawab, maka hidup kita akan tenang. Ya. Seperti itu ya. Oke. Oke, sebelum kita akhiri, saya tanya lagi. Apakah ada yang mau ditanyakan? Silakan. Tidak ada ya? Oke, tidak ada. Alhamdulillah. Foto dulu sebelum kita akhiri ya. Silakan ditampakkan kameranya semuanya. Oke, Us, siap Us. Ya, Us. Ayo Us. Ya, Us. Ayo Us. Sudah ditampilkan semuanya video kameranya? Udah. Mas Fakih mana? Belum, Mas Fakih belum. Mas Arvano, alhamdulillah hadir. Udah Us, sudah siap. Nafisah kok nggak pernah ikut ya? Saya belum pernah ketemu Nafisah. Kemana ini? Ustaz dulu aku pas video sama Ustazah sama Umi ada Nafisa. Oh iya. Oh, Umi ya berarti. Umaira. Umaira hadir. Oke, sudah ditampakkan semuanya. Itu Nafisa. Mana Nafisa? Tuh. Itu Dile malu katanya malu. Namanya siapa di Microsoft Teams-nya? Terus di rumah Keanu. Oh, di rumah Keanu. Keanu. Oh. Dekat tuh rumah itu. Bukan. Oke, sudah tampil semua untuk apa itu kameranya? Sudah. Oke, hitungan 3 foto. 1. Mbak Ale Jendrina kok belum muncul ini? Mas Iqbal mana ini? Nggak kelihatan. 1. Hadap ke kamera. Actionnya yang bagus. 2. Mbak Askia agak jauh. Mbak Askia. 3. Senyum. Cekrek. Udah. Oke, kita akhiri dengan bacaan hamdalah dan doa kafaratul majlis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka. Kita lanjutkan di pertemuan berikutnya ya. Materinya sampai sini dulu. Boleh meninggalkan area dan dada-dada ya. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Sapa. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum Ustaz Dwi. Waalaikumsalam.